Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Laisal mutawadhi'u alladzi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma shana'a. Orang yang tawadhu bukanlah orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan ketika bersikap tawadhu. Walakinnal mutawadhi'a, tetapi orang yang tawadhu, alladzi idza tawadhu'a ra'a annahu duna ma shana'a. Tetapi orang yang tawadhu sejati adalah orang yang merasa dirinya lebih rendah dari apa yang dia lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan pengajian Syarah Al-Hikam, yang mana malam hari ini kita sampai pada halaman 180 di baris yang ke-10 dari atas. Laisal mutawadhi'u, ya, mulai itu ya. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Laisal mutawadhi'u alladzi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma shana'a. Orang yang tawadhu bukanlah orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan ketika bersikap tawadhu. Walakinnal mutawadhi'a, tetapi orang yang tawadhu, alladzi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma shana'a. Tetapi orang yang tawadhu sejati adalah orang yang merasa dirinya lebih rendah dari apa yang dia lakukan. Ini sambungan dari yang kemarin, masih sambungan dari hikmah yang 205. Potongan yang pertama, Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang menetapkan bagi dirinya bahwa ia bersikap tawadhu atau rendah hati, maka sebenarnya dia adalah orang yang sombong sejati. Idh laisal tawadhu illa an rif'atin. Sebab tidaklah tawadhu itu kecuali berasal dari kedudukan yang tinggi. Famata asbatta li nafsika tawadhu'an, maka jika engkau menetapkan sikap tawadhu bagi dirimu, fa antal mutakabbiru, sesungguhnya engkau adalah orang yang sombong. Oke, ini kelanjutannya. Laisal mutawadhi'ul ladzi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma shana'a. Walakinnal mutawadhi alladzi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma shana'a. Orang yang tawadhu bukanlah orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari apa yang dia lakukan ketika bersikap tawadhu. Tetapi tawadhu yang sejati adalah orang yang merasa dirinya lebih rendah dari apa yang dia lakukan. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Abbad Ar-Rumli. Hadza, yang dimaksud dengan hikmah tadi itu, bayanun akhir, adalah penjelasan tambahan yang lain, lima dzakarahu, dari apa yang telah dituturkan oleh
pengarang kitab yaitu Sa'id bin Athaillah min annal abdal mutawadhi'a haqiqatan, tambahan bahwa tambahan dari hikmah bahwa seorang hamba yang benar-benar tawadhu, al mutawadhi haqiqatan la yusbitu tawadhu'a, maka dia tidak akan mengklaim dirinya, la yusbitu tawadhu'a li nafsihi haqiqatan, maka dia tidak mengklaim bahwa dirinya memiliki sifat rendah hati, bahwa seseorang yang tawadhu sejati adalah orang yang tidak mengklaim bahwa dirinya memiliki sifat rendah hati atau tawadhu. Di annahu yushahidu min do'ati qadrihi, sebab hamba yang rendah hati tadi itu menyadari atau menyaksikan min do'ati qadrihi, dari kerendahan martabat dirinya. Bapak, memang martabat manusia niku kan rendah. Jadi begini, sekarang manusia kita ini pun diciptakan saat kita itu berlaku taat, itu pun atas pertolongan Allah. Milik kita itu pun pemberian Allah, yang artinya kita dan milik kita itu semuanya adalah pemberian Allah. Saat apa-apa diberi Allah, diciptakan oleh Allah, maka kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan Allah itu kan nggak ada apa-apanya. Sementara mohon maaf, bahwasannya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai tugas menghamba kepada Allah. Saat seseorang itu mempunyai tugas menghamba kepada Allah, tuh jenenge hamba niku lho Pak, tidak ada hukum bahwasanya seorang hamba itu berbuat atas namanya sendiri. Mboten enten. Kok hamba, wong umpamanya orang tukang kemudian sakulinya bangun gedung, nek gedungnya pun dadi niku nggih sanes gedunge Pak tukang sama Pak kuli gitu, tapi gedungnya yang menyuruh. Nah, kita niku berkali-kali ditegaskan, bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia itu tidaklah bisa berkehendak kecuali Allah lah yang maha berkehendak. Penjelasan yang lain lagi, manusia itu bukannya wujud tapi diwujudkan. Manusia itu innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, oleh karenanya seseorang yang menyadari kerendahan martabat dirinya di hadapan Allah, itu nggih dalam kurung wa khumuli dzikrihi, dan samarnya sebutannya atau tidak dikenalnya ia, wadullatihi, dan kehinaannya, wa mahanatihi, dan kelemahannya, ma yamna'uhu min dzalik, yang mencegahnya dari sikap itu, yaitu sikap memiliki tawadhu. Jadi kalau seseorang niku merasa tawadhu, aku lho wis tawadhu, itu berarti sesungguhnya dia mengklaim dirinya itu memiliki sikap tawadhu. Seseorang yang mengklaim dirinya memiliki sifat tawadhu
sebetulnya itu bukan tawadhu. Nah, seseorang yang mengetahui derajat dirinya pasti tidak akan mengklaim dirinya mempunyai sifat tawadhu. Sifat tawadhu niku kan apik to, Pak. Kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya tawadhu, berarti dirinya itu mengklaim dirinya adalah orang soleh. Berarti wong apik. Nah, saat ngaku-ngaku dirinya itu orang soleh, orang apik, maka itu bertentangan dengan kodrat dirinya. Loh, kok kodrat dirinya pripun, Pak? Nah, kodrat dirinya kita itu dikaruniai oleh Allah menjadi orang soleh, bukan orang soleh. Dasarnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggih to, Pak? Nggih. Pak, amal kula pun soleh. Jawabane pripun? Alhamdulillah. Kan ngoten. Pak, kula nggadahi kebon luas. Kula pun dadi wong sugih. Kan bukannya saya kaya, tetapi saya diberi titipan kekayaan dari Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Kan enten ngoten di Quran surat Al-Kahfi itu. Bahkan kita kemarin-kemarin juga diajari oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasannya apa-apa yang kita lakukan sebagai amal soleh itu tidak boleh diandalkan, kan ngoten toh. Tapi kita adalah bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah, bukan mengandalkan amal soleh. Berikutnya, angel mboten nggih? Mboten toh? Mungkin saya jelaskan sedikit lagi. Kalau seseorang mengaku, aku lo tawadhu, berarti kan dia merasa lebih tawadhu daripada orang lain. Saya lo tawadhu. Itu biasanya diucapkan oleh orang yang melihat sekelilingnya kurang tawadhu, maka dia lebih tawadhu. Saat dia mengklaim begitu itu, maka dia menganggap orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah lebih tawadhu dia. Nah, saat dia merasa dirinya lebih tawadhu, berarti orang-orang yang di sekelilingnya itu kalah sama dia, toh, Pak. Itu penjelasan yang lain. Wahada, maksudnya ya yang mana wahada? Yang tadi itu, bahwasannya kalau dia menyadari kerendahan martabat dirinya, ketidakdikenalan namanya, kehinaan dan kelemahannya yang secara alami itu mencegahnya dari sikap merasa memiliki tawadhu. Maka buat tawadhu'ul haqiqiyyu, itulah yang dinamakan tawadhu yang hakiki. Wahua, yaitu syuhuduhu lidzalik, dia menyaksikan dirinya, kadar dirinya, martabat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan, yang diberi anugerah, yang diberi kekuatan, yang diberikan upaya, yang milik Allah dan seterusnya. Dia menyaksikan itu. Wa wujduhu bihi, dan dia menemukan hal itu. Wa dhuhuru asarihi ala dhahirihi, dan dampaknya atau asar, bekasannya, bekas itu dalam pengertian bukan negatif nih, dan tampak manfaatnya ala dhahirihi dalam perilaku lahirnya.
bal syuhuduhu lidzalik, bahkan menyaksikan bahwa dirinya dengan kodrat dirinya dan seterusnya tadi, wa wujduhu bihi mimma yakdaku fi haqiqati tawadu'ihi, menyaksikan bahwa dirinya itu mempunyai kadar dan seterusnya tadi, juga bisa mencederai mimma yakdaku fi haqiqati tawadu, mencederai hakikat tawadu itu sendiri jika terdapat kesadaran diri yang berlebihan atau merasa bangga atas kerendahan tersebut. Jadi seseorang, aku loh wis iso ngerasa menyaksikan bahwa kadar atau tingkat dariku di hadapan Allah itu enggak ada apa-apanya. Saya sudah menyaksikan dan menemukan bahwa semua ketaatan saya itu adalah atas pertolongan Allah, dan saya tidak bermaksiat itu adalah karena bantuan Allah. Gak ono wong sing iso ngerti ngene iki lah dadine ngono maneh, ngoten lho Pak. Bahayanya gitu. Sehingga bahkan kesadaran dan menemukan tentang kodrat dirinya yang diciptakan dan seterusnya tadi itu, kalau berlebihan akan mencederai hakikat tawadu itu sendiri. Jadi kan hati-hati, hati-hati ini aku berkali-kali Pak. Hati-hati. Jadi kalau diurut dari bawah niku ngeten. Orang niku mboten ngertos, tidak paham ilmu, diperintahkan mencari ilmu. Kalau seseorang sudah dapat ilmu, diperintahkan untuk mengamalkan. Nek wis ngamalke diperintahkan ikhlas. Nek wis ikhlas diperintahkan untuk tidak bangga dengan muni-muni aku wis ikhlas. Kan begitu. Niku nek diurut dari bawah kan begitu. Jadi terus pripun, Pak? Nggih, sadari saja bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah kita mampu menjalankannya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah. Wis ora usah kemudian aku loh, nah, itu nanti tawaduknya jadi hilang. Kama qala Asy-Syaikh Abu Abdillah Al-Qurasyi. Leres nggih sampai mriku nggih? Mboten ngloncat ta niki. Kama qala Asy-Syaikh Abu Abdillah Al-Qurasyi, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Man wajada dauqa dhullihi fi dhullihi fahuwa muta'azzizun. Barang siapa yang masih merasakan kehinaan dirinya. Barang siapa yang merasakan kehinaan dirinya, dalam situasi kehinaan itu sendiri, fahuwa muta'azzizun, maka ia sesungguhnya masih menyimpan rasa keangkuhan. Wa fihi baqiyatun, dan di dalam dirinya terdapat sisa-sisa kesombongan. Saya ulang bahasa Indonesianya. Barang siapa yang masih merasakan kehinaan dirinya, dalam situasi kehinaan itu sendiri, maka ia sesungguhnya masih menyimpan keangkuhan, dan dalam dirinya terdapat sisa-sisa kesombongan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, coba saya jelaskan lebih sederhana. Seorang hamba yang benar-benar rendah hati
tidak akan mendaku menganggap dirinya mempunyai rasa rendah hati. Seorang hamba yang memiliki benar-benar tawadhu, maka dia tidak menganggap dirinya memiliki sifat tawadhu. Betul. Orang ini tawadhu terus. Aku tawadhu. Dari bahasa itu saja kalau jenengan perhatikan. Aku tawadhu. Pun keliru toh, Pak. Memang tawadhu itu bukan bantuan Allah. Orang melakukan ketaatan itu juga atas pertolongan Allah. Kan jelas toh, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya upaya menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah al-azim yang maha agung. Jadi saat mengatakan aku, nah itu mendaku. Sebab kalau seseorang benar-benar merasa, sebab jika seseorang benar-benar tawadhu, maka dia tidak menganggap dirinya memiliki sifat tawadhu. Nggih gampangane sing nika lho. Nek wong bener-bener ikhlas iku tidak perlu pengumuman, aku ikhlas. Ngoten ping padha karo niku. Nek wong bener-bener tawadhu iku ora kemudian mendaku-daku, aku tawadhu. Wa hadza huwa tawadhu'ul haqiqiyyu. Fahadal abdu al-muttasifu bihadi sifat. Maka seorang hamba yang memiliki sifat ini, sifat yang mana yang dimaksud dalam kalimat ini adalah seseorang yang merasakan kehinaan dalam kehinaan. Lau fa'ala min afalil mutawadhi'in, sekalipun dia melakukan atau mengerjakan dari amal-amal orang yang tawadhu, masya'a, sebanyak apapun, lam yusbit bidzalika li nafsihi tawadhu'an, tidak akan melihat perbuatannya itu sebagai bukti kerendahan hatinya. Seorang hamba yang memiliki sifat merasakan ketawaduan, merasakan kehinaan dalam kehinaan, sekalipun ia melakukan perbuatan orang-orang tawadhu sebanyak apapun, maka tidak akan terlihat perbuatannya itu sebagai bukti kerendahan hatinya. Nggih, ilmu hati niku angel. Mengapa kok seperti itu? Seseorang yang masih melihat, merasa bahwa dirinya merasakan kehinaan di dalam situasi kehinaan. Li'annahu yara nafsahu duna sona'a, karena ia melihat dirinya lebih rendah dari apa yang dia lakukan. Li ghalabati dzalika syuhud, disebabkan dominasi atau kemenangan kesaksian atas keadaan tersebut, walau wujudi alaihi, dan menemukan rasa tawadhu. Fa'in asbatahu li nafsihi, kalau dia menetapkan rasa tawadhu untuk dirinya, wa ra'a anna nafsahu fawqa ma sona'a, dan dia melihat bahwasannya dirinya berada di atas, melebihi,
berada di atas apa yang dia kerjakan, mimma yaqtadi wujuda sifatit tawadu, dari apa-apa yang seharusnya terwujudnya sifat tawadu lahu untuknya, bisa mihi dengan persangkaannya, fahuwa mutakabbirun hakikatan, maka dia adalah orang yang mutakabbir sejati. Apabila seseorang menetapkan tawadu untuk dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada tindakan rendah hati yang dilakukannya, ini coba dipahami ini. Apabila seseorang menetapkan kerendahan hati atau tawadu untuk dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada tindakan rendah hati yang dilakukannya, ya, maka hakikatnya ia adalah seorang yang sombong. Aku lo tawadu, sebenarnya aku itu yo iso luwe dhuwur daripada ini. Sebetulnya orang yang mendaku bahwa dirinya tawadu itu karena dia punya rasa masih di atas. Oleh karenanya di sini disebut bahwa orang-orang seperti itu mempunyai takabur yang tinggi. Walidzalika qala Asyibliyu, oleh karena itu Syekh Asyibli radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Qala Asyibli berkata, yauman di dalam hari, fi ba'di kalamihi dalam salah satu ucapannya satu hari, dzulli attala zullal yahud, dzulli attala zullal yahud, rasa hina yang kurasakan telah melampaui bahkan rasa hina yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Rasa hina yang kurasakan melebihi rasa hina yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Nah, penjelasannya gini, Pak. Kok bisa Imam Asyibli niku berkata bahwasanya rasa hinaku itu melebihi rasa hina orang-orang Yahudi. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an orang Yahudi niku kan dicap oleh Allah orang yang hina. Niku diantaranya tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan,
Jadi orang-orang Bani Israel niku Pak, pun ditolong oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Tahu mukjizatnya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah. Ini ku tahu. Kemudian dikasih makanan dari langit. Terus ngingatan iki, muni-muni ngeten iki. Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Niku kan mirip awak dhewe to, Pak. Nggih, Pak. Mirip awak dhewe pripun? Biasane niku nek pengin duwe sepeda motor, oleh njaluk nang wong tuwane. Engko nek wis diparingi sepeda motor karo wong tuwane lali, dolan sak karepe sampai diminta tolong orang tuanya itu lali. Terus sesuk muni, "Pak, iki motore kurang variasi nih." Wah, jadi rasa terima kasih ini enggak ono, malah njaluk terus wae. Oleh njaluk meksa barang, nyalah-nyalahke Bapak, ya wis kudune sing racing sing apa. Yahudi niku ngoten niku, Pak. Lah mirip to, mirip. Nggih, sering urung duwe omah pengen duwe omah. Umpamane gitu. Wis duwe omah, pengin maneh sing omah loro. Omah telu apa wis macam-macam. Nggih, begitulah manusia. Lah, kita diberi contoh dengan kisah ini. Bahwasanya kaum Bani Israel itu sampai mengatakan begitu. Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Orang ngomong, wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu. Nah, selama ini dia merasa nggak punya Tuhan, po. Nah, gitu. Wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu untuk kami. Itu kayak mereka sendiri itu kurang nggak bertuhan. Ya kintan-kintan ngoten. Kemudian Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Nah, wong makan satu macam makanan itu lo nggak nyapo-nyapo. Kok kemudian pingin yang macem-macem, sing makanane menungso, ora makanan dari langit. Ya akhirnya kemudian Nabi Musa ya sudahlah, wong jenenge nek wong meksa itu kate pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Engko nek kalian itu sampai kota, kamu dapat sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang-kacangan. Oke. Nah, kemudian niki yang fokus dari mengapa kaum Yahudi niku disebut mempunyai kehinaan. Kemudian mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Niku kan hina toh, Pak. Terus api-api kemudian balik tadi elek. Wis dibangun api-api dikepruki maneh. Omahe umpamane. Omahe wis keopruki. Itu kan mereka jadi hina gitu. Ya nek ngepruki terus dandani luwih apik baru gak duwe apa-apa. Iman itu kayak gitu itu. Iman itu kan diuji. Nah, saat diuji kemudian nggak lulus. Nggak lulus itu kan berarti bar duwe iman kemudian tidak punya iman. Nah, itu kehinaan. Bahkan di sini mereka itu ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Pingine investasi nggak ngerti ini dirujui. Janjane gajine tiap bulan itu wis cukup.
Tapi kan dia serakah, pingin yang lebih banyak lagi. Nah, gajinya disirike duit kayak modal, terus diinvestkan. Tapi dasarnya serakah. Ya dapatnya malah hancur semuanya. Berikutnya apa yang terjadi? Nah, yang seharusnya dia makan bulanan itu cukup dari gajinya, tapi karena tadi itu hutang bank untuk modal, nah kan buat nyaur yang di bank. Nah, sementara investnya hancur. Banyak. Oleh karenanya hati-hati. Bagaimana hati-hatinya Pak? Istikharah. Jangan didasari menggerakkan apa kita ke depan itu karena keserakahan. Pak, bedanya keserakahan dan tidak niku. Nggih, kalau keserakahan itu biasanya sudah mulai sakarepe. Sakarepe itu menghalalkan pokoknya remeng-remeng diterabas. Haram-haram didik apa. Umpamanya begitu. Itu kan enggak boleh. Kemudian yang lain itu keserakahan itu menyebabkan seseorang sering tidak puas. Oleh 1 juta pingine 2 juta. Oleh 2 juta pingine 4 juta. Oleh 4 juta pingine 10 juta. Itu terus nggak pernah puas. Nah, kepuasan itu ya karena dia mempunyai rasa terima kasih. Kalau tidak punya rasa terima kasih, maka dia tidak akan bisa puas. Manusia itu kalau tidak punya rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah, pasti tidak akan merasa puas atas apa yang diperolehnya. Itu angel merasa. Oleh karenanya tadi dijelaskan di sini bahwasannya di dalam Al-Qur'an kaum Bani Israel itu dicap adalah yang mereka itu menderita kenistaan dan kemiskinan karena kisah-kisah sebelumnya tadi. Hal itu karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang jelas. Bani Israel kan mateni nabi-nabi Bang ya. Dan mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah niku diantaranya ya, kalau zaman Rasulullah mereka itu sebelum Rasulullah lahir kaum Bani Israel itu kaum Yahudi di Madinah itu kalau perang itu nyebut-nyebut nanti Nabi akhir zaman. Tetapi sudah betul-betul Nabi akhir zaman itu datang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mengimaninya. Satu, kaum Bani Israel itu ditimpa kenistaan, kehinaan dan kemiskinan dan dapat murka dari Allah karena satu mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah niku kan ya Al-Qur'an niku ayat-ayat Allah. Alam semesta niku juga ayat-ayat. Nah nek jenengan niku mengetahui bahwa ini kok bentahun banjir karena buang sampah sembarangan. Niku ayat-ayat Allah mboten. Ayat-ayat Allah. Dan seterusnya bisa dibayangkan sendiri nggih. Banyak hal niku ayat-ayat Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, membunuh para nabi. Para nabi ini kan tugasnya dakwah. Menyampaikan kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terus kemudian karena tidak cocok dengan mereka, nabi-nabi itu dibunuh. Yang ketiga, mereka itu durhaka. Durhaka niku pripun, Pak? Durhaka niku nggih gampangane nek seorang anak kepada orang tua, anak enggak punya rasa terima
kasih, malah menentang orang tuanya. Nah, itu durhaka. Yang keempat, kaum Yahudi itu melampaui batas. Melampaui batas niku pripun nggih, di antaranya yang saya sebut tadi di awal itu. Nggih. Jaluk terus. Nuruti pingine dhewe niku. Nggih. Sehingga dari sini tadi Imam Asyibli niku mengatakan seperti itu. Bahwasannya rasa hina yang kurasakan telah melampaui bahkan rasa hina yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini dicap seperti tadi. Nah, itu kan hina. Nah, Syekh Asyibli ini merasakan bahwa kehinaannya itu lebih hina daripada orang-orang yang Yahudi yang hina itu. Waqala, dan Imam Asyibli atau Syekh Asyibli juga berkata, man ra'a li nafsihi qimatan falaisa lahu minat tawadhu'i nasibun. Barang siapa yang masih menganggap dirinya memiliki nilai atau memiliki harga diri, maka ia tidak akan memperoleh bagian dari sifat rendah hati atau tawadhu. Jadi kalau seseorang masih mempunyai harga diri, maka dia tidak akan memperoleh sifat tawadhu. Ini sulit, Pak. Harga diri. Karena harga dirinya tinggi, maka bagaimana caranya rendah hati? Itu sulit. Kalau bahasa yang lain niku harga diri niku ego, Pak. Jika seseorang merasa memiliki harga diri atau ego atau dirinya mempunyai nilai tinggi, diantaranya karena memiliki kedudukan, karena prestasi, karena ilmunya, maka itu tanda dia belum benar-benar tawadhu. Loh kok ngoten, Pak? Nggih kan kalau diulang-ulang kan ngeten malih to, Pak. Kalau seseorang itu merasa memiliki, saya memiliki, padahal sejatinya dia juga tahu apa-apa itu karena pertolongan Allah. Apa-apa itu karena karunia Allah. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yatawadhaul abdu lillah hatta ya'rifa nafsahu. Seorang hamba tidak akan benar-benar rendah hati atau tawadhu lillah hatta ya'rifa nafsahu, hingga ia mengenal dirinya. Seorang hamba tidak akan benar-benar menjadi tawadhu lillah hingga ia mengenal dirinya. Semakin seseorang itu mengenal dirinya, pasti dia akan betul-betul tawadhu yang hakiki, bukan merasa tawadhu, tapi dia memang betul-betul tawadhu. Maqala Abu Yazid radhiyallahu taala anhu. Abu Yazid, semoga Allah meridhoinya, berkata, Abu Yazid berkata, madamal abdu yadunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbirun. Selama seorang hamba merasa bahwa ada seseorang di antara makhluk yang lebih buruk darinya, maka ia masih sombong. Nah, ini gampang dipaham dong, Pak. Selama seseorang itu merasa bahwa ada orang yang di bawah dirinya atau lebih buruk darinya, maka ia masih sombong.
Angel to, Pak. Wong salat iso salat bengi wae wis wong-wong kae ora salat bengi. Iso sedekah padahal sethithik. Ngono wis ngomong. Aku luwih apik. Lah saat seseorang merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain atau dia itu merasa bahwasanya ada orang yang lebih buruk darinya, maka dia masih orang yang sombong. Ini pendapatnya Syekh Abu Yazid. Kemudian ditanya, kila famata yakunu mutawadhi'an. Ada seseorang yang bertanya kepada Abu Yazid tadi, lalu kapan seseorang itu dianggap tawadu atau rendah hati? Qala, menjawablah Abu Yazid, idza lam yara li nafsihi maqaman wala halan. Ketika seseorang tidak melihat dirinya memiliki kedudukan atau keadaan spiritual tertentu. Wa tawadhu'a kullu ahadin ala qadri ma'rifatihi bi rabbihi wa bi nafsihi. Tawadhu seseorang itu sebanding dengan tingkat ma'rifatnya kepada Allah dan pengenalannya kepada dirinya sendiri. Semakin seseorang itu ma'rifat kepada Allah dan semakin mengenal dirinya sendiri, maka dia akan bisa melihat tawaduknya atau tawaduk atau rendah hati itu sebanding dengan kemakrifatan dirinya atau kemakrifatannya kepada Allah dan pengenalan dirinya kepada dirinya sendiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, insyaallah minggu depan akan kita lanjut waqala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.